Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita lihat di sini, dia mengatakan perkataan Yesus itu adalah roh. Perkataan Yesus itu roh. Jadi perkataan Yesus itu roh. Itu betul-betul untuk roh kita. Sedangkan perkataan manusia ini apa? Itu suara. Pon. Ini ada gelombangnya. Ada yang mengatakan itu gelombang longitudinal. Ada gelombang. Maka kalau kita berbicara dari Indonesia ke Amerika, ada gelombang. Mencapai Amerika itu ada jeda sekian detik atau menit. Tapi perkataan Allah itu beda. Dia bukan gelombang, tapi dia roh. Jadi ini apa? Ini adalah makanan roh kita. Bapak Ibu harus bisa mengerti roh kita. Maka kalau kita belajar, kita menjadi murid Yesus di gereja, kita harus mendengar firman yang dari Yesus itu, makanan roh kita. Mari kita membaca Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kita melihat di sini, Yesus berkata apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia itu hidup bukan dari roti saja. Jadi jika seseorang itu makan, itu roti hanya untuk tubuh. Roti ini untuk tubuh. Sedangkan suara, ya, itu pengetahuan intelektual di sekolah, itu untuk jiwa. Untuk jiwa. Maka jika ada seseorang di gereja, dia tidak mengambil ayat-ayat firman dari Yesus, itu hanya untuk jiwa, hanya motivasi. Sekalipun dia mengatakan, mendekatlah kepada Allah, marilah kepada Allah, itu suara dia. Apakah berdampak untuk rohnya? Tidak sama sekali. Itu motivasi, supaya seseorang jiwanya semangat mencari Allah. Tetapi kita harus mendengar menjadi makanan kita. Makanan kita apa? Firman Tuhan mengatakan, perkataanku adalah roh hidup. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka Allah itu siapa? Allah dan Tuhan itu siapa? Dia adalah roh. Maka dia bukan berbicara, tapi dia berfirman. Maka Bapak Ibu yang disebut firman, yang keluar di atas mimbar, itu harus dekat kita. Maka hari-hari sekarang kita harus bisa membedakan di mimbar itu. Kalau orang hanya mengambil satu potong ayat, terus dia menambah perkataannya semua, apakah kita makan? Nah, kita makan hanya sebutir nasi, kita bisa kenyang? Bapak Ibu, hanya sebutir nasi, apakah itu bisa mengenyangkan tubuh kita? Tidak. Maka jika seorang berkhotbah, dia harus banyak firman Tuhan. Dia harus menceritakan Yesus. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih, kita mengatakan persoalan ini adalah persoalan roh kita. Bukan persoalan tubuh. Tubuh semua orang bisa menjaga kesehatannya. Orang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, orang pedagang, siapapun. Mereka bisa menjaga tubuhnya. Untuk jiwanya, siapapun bisa menyenangkan. Orang bisa bersukacita, orang ikut di klub, ya, apakah di country club dan sebagainya, untuk tubuhnya dengan musik dangdut, musik reggae, orang semua bisa senang. Persoalan yang manusia butuhkan bukanlah untuk jiwa, bukan untuk tubuh.
Tetapi ada yang sangat krusial, ada yang sangat urgent bagi kita, kesempatan bagi kita waktu hidup ini. Roh kita harus kita tolong. Roh kita harus kita tolong. Bapak, Ibu, Saudara, kalau begitu bagaimana kita menolong roh kita? Kita harus mendengar firman yang keluar dari mulut Allah. Itu makanan roh. Maka firman, kita lihat ini firman. Firman ini adalah roh. Firman ini adalah perkataan Allah. Dia masuk melalui jiwa, tapi dia harus ke roh kita. Dia harus masuk ke roh kita. Menjadi makanan. Dia tidak boleh berhenti di jiwa. Dia harus ke roh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Kita dari pertama kita sudah belajar bahwa manusia itu orang berdosa. Kita butuh menolong yang berdosa itu apa? Roh kita. Roh yang mati itu bukan berarti mati, orang itu mati. Bukan. Artinya roh itu tidak mempunyai makanan. Roh itu tidak ada hubungan dengan Allah. Tapi manusia mempunyai kehidupan bumi. Kejadian 1 ayat 24 mengatakan ada kehidupan bumi yang sementara ini. Ya, maka kita lihat dengan situasi COVID-19 ini, betapa hebatnya manusia dengan 14 hari kehidupan bumi itu sudah selesai. Masalahnya roh kita kemana? Roh kita mau kemana kita bawa? Kalau dia tidak mempunyai hubungan dengan Allah, maka kita harus tahu Allah yang kita sembah adalah roh, itu bukan manusia. Kalau manusia, ya bukan Allah. Maka dia juga bersuara. Mari kita membaca Bilangan 23, Bilangan 23 ayat 19, 20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat, Allah itu bukan manusia. Masa ia berfirman tidak menepati? Maka kita lihat, inilah manusia. Manusia itu terdiri 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Kita melihat pelajaran pertama ini kita sudah dapat pengertian yang jelas. Tubuh makanannya apa? Makanannya roti, nasi, sayur, tempe dan sebagainya, minuman. Ini untuk menjaga tubuh kita. Kita tahu kondisi tubuh kita butuh makanan, material. Karena tubuh kita berasal dari material. Jiwa mengandung emosi, mengandung intelektual, kehendak, dan keinginan. Maka kita sekolah, kita mendapat nasihat, kita mendapat motivasi dari orang-orang yang hebat motivasi, dan sebagainya. Dan musik-musik yang membuat suasana jiwa kita menjadi tenang dan nyaman. Itu untuk jiwa kita. Persoalannya, roh kita. Roh kita ini yang sangat urgent. Firman Tuhan mengatakan sangat urgent. Yang perlu kita tolong. Roh kita inilah sebenarnya. Dia menjerit. Dia seperti puntung api yang sebentar lagi dibakar ke neraka. Roh ini dia menjerit. Dia butuh pertolongan. Tapi manusia, karena kita tidak mengetahui apa keinginan Alkitab, maka manusia lebih cenderung taat kepada agama, cenderung lebih suka motivasi. Ya. Tapi roh kita ini bagaimana kesudahannya? Coba kita membaca Amos 4 ayat 11. Aku telah menjungkirbalikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ya, dia mengatakan, aku telah menjungkirbalikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirbalikkan
Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu pada saat itu Allah tidak berkenan. Kenapa? Orang Sodom dan Gomora itu meninggalkan Allah. Sodom dan Gomora itu tidak taat kepada Allah. Kehidupan mereka sembarangan. Sudah ada terjadi segala kehidupan moral yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu lesbi, homoseksual, dan sebagainya. Maka alam menghanguskan dengan api belerang. Ini adalah satu contoh yang dikatakan Alkitab. Terus dia mengatakan apa? Sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Bapak Ibu, kamu itu berbicara kita ini seperti puntung ditarik kebakaran. Puntung, mungkin kalau orang zaman dulu akan tahu yang disebut puntung, yaitu kayu yang terbakar sepotong. Tapi potongan ini belum. Artinya apa? Roh kita ini sebenarnya sudah siap masuk neraka. Tapi masih ada dalam tubuh, masih ada kesempatan ditolong. Roh kita ini ada kesempatan ditolong. Itulah puntung api. Di Yosua itu menjelaskan juga, kamu ada seperti puntung yang ditarik. Bapak Ibu, kita kalau begitu harus apa? Kita menolong roh kita. Kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan. Hari ini dulu disciple untuk menolong roh kita dulu. Kita untuk menolong orang kita ini, minta Tuhan lunaskan hutang kita. Kalau hutang kita sudah dilunaskan Tuhan, maka kita mengajar orang untuk orang pun bisa dilunaskan. Bapak Ibu, kita harus menolong roh kita. Kalau roh kita sudah tahu persis ditolong oleh Allah, maka kita menjadi saksi bagi orang lain. Maka kalau roh kita sendiri belum ditolong Allah, roh kita masih berhutang, roh kita masih dosa, bagaimana kita bisa menolong orang? Bapak Ibu Saudara, hari ini maka kita harus tahu membedakan mana perkataan manusia, mana firman Tuhan. Perkataan manusia itu adalah keluar dari manusia-manusia yang berhikmat dan pintar. Tetapi firman itu keluar dari mulut Allah. Maka jika seseorang yang mimbar menyampaikan firman, tetapi dia hanya mengatakan perkataan kesaksian dia, itu bukan firman Allah. Itu pon, itu suara, itu tidak ada dampak untuk rohnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mungkin kita hari ini kita belajar harus membedakan dulu suara dan firman. Ini yang penting. Sekali lagi, suara itu disebut bunyi, ya, atau pon untuk memindahkan keinginan seseorang kepada orang lain, ya, pengetahuannya kepada orang lain. Tetapi kita harus tahu, sedangkan dari Tuhan berfirman, firman itu yang keluar dari mulut Yesus itu adalah roh. Roh itu apa? Dia hidup. Dia akan masuk ke dalam roh kita. Kita bisa melihat di sini. Ini suara ke jiwa, ini firman ke roh. Tetapi banyak hari-hari sekarang orang tidak bisa membedakan antara suara dengan firman. Maka apa yang terjadi? Maka manusia itu akan menjadi keracunan. Seperti apa jadi manusia? Ya, kita melihat di sini. Ini orang sudah menjadi keracunan. Ada objek satu, ini suara masuk ke jiwanya, firman ke dalam rohnya. Tapi kalau di sini, rohnya tetap mati,
Tapi firman dan suara, karena dia tidak bisa membedakan, dua-duanya di jiwa. Ini yang disebut rema argon. Ini suatu gambaran, kita bisa melihat mobil kalau diisi bensin atau pertalite, dia akan berjalan. Tetapi jika pertalite atau bensin ini dicampur air masuk ke mesin itu, kita akan tahu bagaimana mobil itu. Ya, dia akan oblak akan rusak, nggak jelas. Hari-hari sekarang betapa banyaknya orang tercampur seperti ini. Mari sekarang kita harus memisahkan dulu, memilah-milah, memilih-milih mana firman Allah yang menjadi makanan rohani kita, mana suara untuk pengetahuan jiwa kita. Ini jelas. Maka Alkitab mengatakan kamu harus mendengar firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalau firman Tuhan, dia masuk ke dalam rohmu, dia akan bekerja. Maka jika firman itu masuk ke dalam roh ini, maka firman itu bekerja. Loh, apa itu bekerja? Artinya dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Mari kita membaca 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, bagaimana dia mengatakan? Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah yang bekerja. Firman Allah yang bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Coba kita melihat firman. Ini suara masuk mulai seseorang itu. Ini roh. Ini jiwa. Maka jika suara masuk ke seseorang pikiran, dia sampai ke jiwa. Nah, jika seseorang itu mendengar firman, tidak bisa membedakan firman ini masuk dan di jiwa juga. Kita lihat di sini. Maka antara jiwa, di antara firman dan suara itu campur. Ini yang disebut rema argon. Rema argon. Tetapi kita harus betul-betul memisahkan kedua unsur ini. Ya, suara masuk. Masuk, ada di jiwa. Tapi jika firman, dia masuk juga, firman. Dia masuk, tapi dia ada di dalam roh. Pada saat dia dalam roh, maka firman ini bekerja.
Bagaimana yang disebut firman bekerja ini? 1 Tesalonika 2 ayat 13 ini, dia menjadi Roh Kristus. Menjadi Roh Kristus. Dia menjadi Roh Kristus. Dia akan hidup. Coba kita melihat Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita lihat di sini. Ini sangat berbeda. Di sini, seseorang tidak bisa membedakan suara dengan firman, maka hanya menjadi pengetahuan. Maka pada saat diberitakan, maka dia hanya menjadi pengetahuan. Di dalamnya kosong, rohnya kosong. Tidak ada sesuatu yang bekerja. Tapi jika dia bisa membedakan, suara di jiwa, firman itu dalam roh. Kalau dia masuk ke dalam roh, maka dia menjadi Roh Kristus, dia bekerja. Bapak Ibu, kita harus membedakan kedua hal ini dengan jelas. Petrus waktu dia di dalam penjara, malaikat mengeluarkan dia. Begitu malaikat mengeluarkan dia, malaikat mengatakan kepada Petrus, pergi kamu, beritakan firman yang hidup. Apa firman yang hidup? Memang firman itu hidup di dalam roh jiwa seseorang. Dia hidup, dia menghidupkan roh seseorang. Mari kita baca Kisah Rasul 5 ayat 20. Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ya, dia mengatakan, pergilah ke bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu. Firman itu hidup kepada orang banyak. Bapak Ibu, yang kita beritakan itu firman dari Yesus. Firman dari Yesus. Firman dari Yesus. Bukan kesaksian saya. Saya di Amerika, saya di Kanada, saya dipanggil Tuhan. Terus selesai, amin. Yesus luar biasa. Itu suara. Apakah itu berdampak? Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, Yesus mencari firman. Adakah di dalam roh? Sudahkah menjadi iman? Kalau dia ada di dalam roh, itu disebut iman. Kalau dia seperti ini, itu keyakinanmu. Ini menjadi keyakinan. Saya yakinlah saya selamat. Saya yakinlah selamat. Tapi Yesus mencari, adakah firman itu di dalammu? Jika ada firman Yesus, itulah iman. Inilah iman. Yang seperti inilah disebut iman. Inilah yang dicari Yesus. Jika aku datang ke dunia, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Mari kita coba membaca Lukas. Lukas 18. Ya, bacakan 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada iman, yaitu firman yang keluar dari mulut Yesus tersebut, Roma 10 ayat 13, yang keluar dari mulut Yesus ada di dalam rohmu. Ada di dalam rohmu. Itu yang dicari Tuhan, bukan keyakinan. Saya yakin. Semua orang punya keyakinan. Bahkan binatang pun punya keyakinan. Coba kita membaca Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maaf, ayat 17. Sorry. Maaf. Ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Kita lihat di sini, iman itu timbul dari firman Kristus. Iman itu timbul dari mana? Firman Kristus. Iman itu timbul dari mana? Firman Kristus. Maka
Kita tidak bisa mengatakan, saya yakin. Seseorang tidak membaca Alkitab, bagaimana dia mendapat iman? Seseorang tidak mendengar firman, bagaimana mendapat iman? Saya yakin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita harus menyatakan firman yang tertulis dalam roh kita. Itu yang menjadi Tuhan. Mari ikutin saya. Baik Bapak Ibu yang ada di sini, baik yang di rumah. Makanan untuk tubuh saya. Untuk mempertahankan hidup di bumi ini. Segala pengetahuan intelektual. Emosi. Perasaan. Untuk jiwa saya. Firman yang dari Yesus. Untuk roh saya. Menjadi iman. Kristus. Saya menerima roh Kristus. Hari ini. Saya ingin menerima iman. Firman yang keluar dari mulut Yesus. Saya ingin menolong roh saya. Seperti puntung api. Saya ingin menolong roh saya. Tubuh saya masih sehat. Jiwa saya masih segar. Jiwa saya mempunyai intelektual yang kuat. Untuk menolong roh saya. Hai roh jiwa saya. Dengarkanlah firman Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Maka hari ini kita sudah dengan sekilas dan cepat bagaimana cara untuk menolong roh kita. Ya, kita harus bisa membedakan mana perkataan manusia, mana yang disebut firman. Sekarang orang bingung antara firman dan perkataan. Satu orang berdiri di atas mimbar, ia berkarisma, hanya menyebut satu ayat menjelaskan. Bagaimana kita bisa mendapat makanan seperti itu? Kita harus tahu semua ayat ini, semua digabungkan menjadi cerita, menjadi suatu bongkalan makanan. Seperti beras dikumpul, dimasak, menjadi nasi satu piring kita makan. Itu menjadi makanan untuk tubuh kita. Bukan satu butir nasi. Jika seseorang membahas hanya satu ayat, itu seperti makan satu butir nasi. Apakah setiap hari dia makan satu butir nasi menjadi gizi untuk dia? Tidak bisa. Maka dia harus mendengar firman yang digabung pada saat dia mendengar firman Tuhan. Hari Tuhan, hari Minggu itu, dia menggabungkan semua firman yang keluar dari mulut Yesus. Yang menceritakan Yesus itu menjadi makanan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, semua orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang murid Yesus. Kita datang kemari, kita belajar untuk mendengar dan taat untuk roh kita. Untuk roh kita. Roh kita sungguh dia menjerit. Roh kita berteriak. Tahukah Bapak Ibu, Yudas juga mengatakan, rohmulah kamu tolong. Mari kita baca. Yudas. Ayat 23, Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Ya, kita lihat, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Merampas mereka dari api apa? Bapak Ibu, roh kita menuju api neraka tersebut. Semua roh keturunan Adam itu menuju api neraka. Tetapi karena dia masih ada tubuh, masih ada jiwa yang sehat, maka mari kita menolong roh orang-orang tersebut. Mari kita menolong roh kita. Kalau begitu, Tuhan mengatakan, berbahagialah orang lapar, berbahagialah orang miskin. Itu bukan berarti orang yang miskin,
orang yang lapar itu berbahagia. Itu bukan berbicara untuk tubuh mereka, tapi ini berbicara untuk roh mereka. Bapak Ibu tahu bagaimana orang lapar, bagaimana orang miskin. Orang lapar, orang miskin, pada saat dia mendapat makanan, waduh, luar biasanya. Makanan apapun dia menikmati, karena dia lapar, dia miskin. Bapak Ibu, roh kita harus lapar. Roh kita harus miskin, seperti roh yang lapar, yang miskin. Maka begitu kita mendengar firman ini, begitu kita harus dengan semangat untuk mendapatkan. Inilah saat-saatnya. Di seluruh dunia, di seluruh firman ini harus diberitakan kepada orang-orang, bukan hanya mencari makan dan hidup. Bapak Ibu, Tuhan itu memberi hujan dan panas. Di Matius 5 itu mengatakan, hujan panas diberikan kepada orang jahat, kepada orang baik, pada orang benar, orang tidak benar, orang percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Semua matahari, hujan itu sama rata. Orang yang bekerja, dia dapat makanan. Orang yang tidak bekerja, dia sulit makan. Artinya, Tuhan tidak membedakan seseorang yang kaya di bumi ini. Orang yang rajin pasti bisa mendapat uang. Yang malas tidak mendapat. Itu tidak Allah bedakan. Karena dia memberi hujan dan matahari itu sama rata. Tetapi dia menunjukkan di sini orang yang lapar itu rohnya yang lapar, rohnya yang miskin untuk mencari, untuk menolong rohnya. Bapak Ibu, roh kita ini tinggal di dalam tubuh ini mempunyai satu batasan karena kehidupan tubuh ini mempunyai batas waktu karena itu disebut kehidupan bumi. Mari kita membaca. Habis ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan tersebut. Amos 8. Amos 8. Ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, Ya. bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi apa? Orang itu bukanlah kelaparan makanan, bukan haus air, tetapi firman Allah. Itu ayat berapa? Yang 12-nya? Mereka akan mengembara dari laut ke laut, Ya. dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ya, jadi mereka mengembara, artinya ada orang yang ketemu makanan untuk rohnya, ada yang tidak ketemu. Bapak Ibu yang mendengar hari ini, sudah mendengar, sudah ketemu. Itu Amos berapa tadi? 11, 12, Pasal-pasal tadi? 8. 8 ayat 9-12 itu jelas mengatakan, maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu yang mendengar ini, kita melihat seluruh dunia ini ada yang mereka mencari tapi tidak ketemu. Bapak Ibu yang sudah mencari ini sudah ketemu. Jangan menghilangkan kesempatan ini. Harus berkata, hai roh jiwaku, engkau sudah ketemu makanan untukmu. Hai rohku, kamu sudah ketemu makananmu. Itu firman dari Yesus. Firman dari Yesus. Hari ini saya puas karena saya menerima makanan, yaitu untuk roh saya. Kita butuh pertolongan Tuhan itu. Maka kita harus tahu Tuhan itu siapa. Dia bukan patung, dia bukan gambar yang kita puji, kita sembah, kita nangis. Dia bukan gambar, kita nangis dengan hasil buatan kita. Tetapi ini betul-betul firman, itu roh dan hidup. Dan dia memberi kehidupan untuk roh kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, supaya kita semua hari ini dengan pengajaran pertama ini kita bisa mengerti. Saya akan mengulang secara singkat lagi dari awal sampai akhir supaya kita tidak lupa. Allah itu roh, Tuhan itu roh, roh itu hidup, roh itu kekal selamanya, roh itu tidak bisa lihat, roh itu tidak berbau, roh itu tidak berwarna. Inilah adalah keberadaan Allah. Bapak Ibu, manusia itu apa? Manusia itu orang yang berdosa. Pada saat dia bersuara, disebut orang yang bersuara, berbicara. Maka jika keturunan Adam membuat agama, ini adalah orang-orang yang berdosa membuat agama. Kita tahu dosa itu adalah hutang.
dosa itu adalah apa? Hutang. Kemarin kita sudah belajar. Dosa itu adalah hutang. Hutang. Orang yang berhutang, dia sendiri berhutang. Dia tidak bisa menyelesaikan hutang orang. Dia sendiri berhutang. Maka kita butuh untuk satu orang yang menyelesaikan kita. Siapa dia? Itu kita akan membicarakan untuk selanjutnya yang kita sebut Yesus anak Allah tersebut. Dan bagaimana cara dia menyelesaikan hutangnya? Kita harus tahu dulu Tuhan itu secara esensi. Tuhan itu roh. Maka Tuhan itu berfirman. Apa itu firman? Perkataan Allah itu adalah roh untuk roh kita. Maka hari ini kita sudah dapat pengajaran apa? Tubuh membutuhkan roti. Jiwa membutuhkan suara. Suara itu mengandung intelektual, emosi, perasaan, motivasi, dan sebagainya. Tetapi roh kita membutuhkan firman, perkataan Allah, roh. Jika dia masuk ke dalam roh kita, maka dia akan bekerja. Dengan dia bekerja, maka dia disebut roh Kristus. Roh Kristus, dia akan bekerja. Dan jika dia masuk ke dalam roh kita, maka disebut iman. Inilah iman. Iman inilah yang dicari oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Di dunia ini banyak orang yang bernama Iman. Oh, namanya siapa? Nama saya Iman. Tapi dia harus tahu apa arti iman tersebut. Iman itu adalah yang keluar dari mulut Yesus. Itu adalah perkataan Allah yang bersifat roh. Bapak, Ibu. Kiranya biar kita semua mengerti, kita akan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yaitu bahan diskusi dari kita supaya kita bisa tahu di sini pertanyaannya, apakah pengertian firman Tuhan bagi jemaat? Apa pengertian firman Tuhan bagi jemaat? Apa pengertiannya? Aris, apakah pengertian firman Tuhan bagi jemaat? Firman Tuhan itu apa? Hah? Firman itu. Iya, firman itu adalah makanan untuk roh kita. Ya. Jadi, kalau kita di gereja, kita harus banyak mendengar apa? Firman. Firman. Firman itu. Maka itu harus banyak perkataan-perkataan firman yang tertulis di Alkitab itu diberitakan, dikhotbahkan. Bukan hanya cuma satu ayat menceritakan kesaksian-kesaksian motivasi. Jika demikian, dia tidak menerima makanan firman. Tidak menerima makanan roh. Kedua, apakah pengertian perkataan manusia bagi jemaat? Apa pengertian manusia bagi jemaat? Apa? Ya, perkataan manusia hanya untuk jiwa. Apakah bersifat intelektual pada saat dia sekolah? Apakah nasihat? Apakah motivasi? Itu hanya untuk kepentingan jiwa. Untuk jiwa. Supaya dia disebut orang yang berpendidikan, orang yang berhikmat, orang yang bermoral. Tiga, apakah pengertian keyakinan bagi jemaat? Apa keyakinan bagi jemaat? Apa itu keyakinan? Ya, suara manusia yang dipercayai. Maka jika ada seseorang memberi pengertian-pengertian filosofis, filsafat, pengertian-pengertian kesaksian dia, maka itulah yang disebut keyakinan. Dan kita pegang, oh saya pegang ini, saya pegang ini. Ini keyakinan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Saya pernah mendengar beberapa khotbah. Kalau dia khotbah, itu seringkali diulang. Dia menceritakan dulu dia bukan percaya Yesus. Dia bekerja di sebuah kapal. Tiba-tiba kapalnya itu tenggelam. Kapalnya tenggelam, dia melihat ada orang memegang tangan dia. Yang rambutnya pirang, berjalan di atas air, matanya biru. Maka begitu dia bangun, dia sudah terdampar di pantai, dia selamat. Setiap kali khotbah itu terus. Apakah itu menceritakan, itu memberi firman? Tidak ada hubungan dengan firman. Dia menceritakan pengalaman pribadinya. Tapi orang yang mendengar, jemaat yang pegang itu, wah itu hebat, itu hebat, itu keyakinan. Itu yang disebut keyakinan. Betapa hari-hari sekarang ini kita mendengar orang berbicara di atas mimbar,
Dia bilang ini firman. Kita harus bisa membedakan mana firman, mana keyakinan, mana suara, mana kebenaran firman tersebut. Bapak Ibu, ya. Yang keempat, apakah iman kekristenan yang sesungguhnya? Apakah iman kekristenan yang sesungguhnya? Iman itu terhadap iman. Ya, iman yang mendengar firman dari Yesus. Iman yang mendengar firman Yesus pada saat waktu kita di mimbar, waktu kita ibadah, kita hanya mendengar firman, menceritakan Yesus. Menceritakan Yesus. Seperti yang tertulis di Yohanes 5. Banyak orang menyelidiki Alkitab, tetapi semua isi Alkitab hanya menceritakan Yesus. Artinya, jika orang menceritakan hanya Yesus, itulah orang yang berkhotbah. Bukan menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi, bukanlah motivasi-motivasi. Mari kita membaca, coba. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, artinya apa? Jika seorang berkhotbah, dia merangkai semua ayat ini, hanya menceritakan Yesus. Kejadian sampai Wahyu, itu adalah sebuah cerita. Sebuah cerita, suatu rangkaian, rantai yang bersambung menceritakan Yesus. Jadi apa itu orang yang menyampaikan firman di atas mimbar? Suatu merangkai ayat-ayat ini semua menceritakan Yesus. Untuk itulah Bapak Ibu, saya mengharapkan semua yang ikut pengajaran ini, baca Alkitab. Baca Alkitab. Bapak Ibu yang tidak membaca Alkitab, bagaimana bisa mengerti firman Tuhan? Bapak Ibu akan kembali lagi keyakinan saya. Keyakinan saya. Dasarnya keyakinan. Tapi jika Bapak Ibu membaca Alkitab, maka Bapak Ibu akan mengerti rangkaian ini mulai tersusun. Saya mengharapkan, bacalah perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Kalau bisa, 10 kali. Terus baca dari perjanjian lama, Kejadian, sampai Maliaki. Bacalah, maka kita akan mengerti. Dan pada saat firman disampaikan, itu akan menjadi terangkai, menceritakan Yesus. Betapa indahnya kehendak Allah tersebut bagi manusia. Maka Alkitab adalah kehendak Allah kepada manusia diberitahukan. Mari kita berseru 3 kali. Alkitab adalah kehendak Allah dinyatakan kepada manusia. Alkitab adalah kehendak Allah dinyatakan kepada manusia. Alkitab adalah kehendak Allah dinyatakan kepada manusia. Maka dengan kita membaca Alkitab, kita mendengar pengajaran ini, kita tahu kehendak Allah itu apa untuk roh jiwa kita. Terima kasih, damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan, saya tetap menunggu beberapa pertanyaan, mungkin nanti Windy bisa informasikan ke kami. Ada satu pertanyaan dari Christian atau Kiki. Pertanyaannya, apakah ciri yang bisa kita tahu kalau roh kita sudah hidup atau sudah tidak berhutang lagi? Bagaimana, coba ulangi? Pertanyaannya, bagaimana ciri yang kita bisa tahu kalau roh kita sudah hidup, dalam arti sudah tidak punya hutang lagi? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus. Kita mengetahui bahwa pengajaran ini ada 7 kali pertemuan. 7 kali. Satu ini kita membedakan suara dan firman. Ya. Ada yang kedua, pelajaran kedua,
ada tujuh ya, nanti yang kelima dan keenam itu baru kita bisa mengerti bagaimana proses penebusan tersebut, ya. Nah, pada saat kelima dan keenam dan ketujuh kita mengikuti ini, pada saat seseorang itu mengerti, oh saya orang berdosa, saya perlu dibaptis. Pada saat dibaptis dia menerima Roh Kudus, maka mulai dia menerima Roh Kudus, maka rohnya akan berbicara kembali. Nah, itu baru mulai kehidupan. Jadi sekarang ini belum sampai di sana. Nanti ada 7 pengajaran, ya. Ini baru pengajaran 1. Itu akan terjawab dengan sendirinya pelajaran ke-5, ke-6, dan ke-7. Jadi sekarang ini belum, ya. Kehidupan roh itu bagaimana setelah dia diselesaikan lunas dulu, selesai dulu, begitu kira-kira. Tapi saya belum bisa karena itu nanti ada pengajarannya lagi, kira-kira begitu. Ikutin dulu. Saya tahu ini pasti orang baru, ya. Mungkin demikian, Wendy. Tetap bersambung dari Ibu Kiki, dari Christian atau Kiki. Pertanyaannya, jadi setelah pelajaran yang pertama ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah membaca firman secara berulang-ulang? Baik. Mungkin Kiki ini waktu pembukaan tidak ikut pengajaran kali ya. Yang pertama Jumat lalu dia nggak ikut kali ya. Kan minggu yang lalu saya menjelaskan semua manusia itu berhutang. Tiba-tiba ada yang ingin membayar hutang. Seperti contoh negara kita ini hutang. Waktu krismon tersebut kita krismon, maka kita harus pinjam duit ke IMF, ya. Maka sebelum IMF mengucurkan dana tersebut, dia membuat peraturan dulu. Nah, peraturan ini jika ditaati oleh Indonesia, baru dana itu dikucurkan. Begitu juga, seseorang itu ingin utangnya dilunasi oleh Tuhan, maka dia memberi peraturan. Allah memberi peraturannya itu melalui malaikat-malaikat, yaitu melalui nabi-nabi yang disebut hukum Taurat. Itu adalah peraturan. Maka kita akan belajar dari nanti minggu depan 2 sampai 4 itu peraturan-peraturannya. Nah, nanti ada proses untuk menolongnya. Begitu, ya. Jadi seseorang itu tidak langsung melunas utang kita, tapi kita harus tahu peraturan-peraturan. Jadi ini adalah seperti hari ini salah satu peraturan. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana firman, mana suara dulu, begitu, Pak Kiki. Jadi misalnya pelajaran ini kan perbedaan antara firman Tuhan dan perkataan manusia. Pelajaran kedua, hakikat keberadaan Allah pada mulanya. Pelajaran kedua, misalnya ya. Pelajaran ketiga, wibawa dan perbedaan nama Allah dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang keempat, hakikat diri sebagai keberadaan roh dan berdosa di hadapan Allah. Nah, ini kita mulai masuk. Yang keempat. Yang kelima, cara Allah menyelesaikan dosa. Nah, 5 sudah cara Allah menyelesaikan dosa. Dan keenam, cara menerima dan mengalami Roh Kudus secara alkitabiah. Jadi ada urutannya supaya kita bisa mengerti. Jadi ini sudah melalui proses. Jadi saya harap Kiki mungkin ikutin dulu membaca sekarang ini, coba selesai ini baca Alkitab, lebih banyak perjanjian baru secepat mungkin. Demikian, Indi. Baik, terima kasih, Pastor. Pertanyaan berikutnya dari Pak Yudi MS. Pertanyaannya, bagaimana membedakan suara roh manusia
dengan suara roh Tuhan dalam diri kita. Bagaimana cara membedakan suara roh manusia dan suara Tuhan? Bagaimana membedakan suara roh manusia dengan suara roh Tuhan dalam diri kita? Ya, tolong hari ini kan kita belajar tentang ini manusia yang berdosa tersebut. Ini kita tidak bicara masalah roh manusia ini. Ini kan manusia, rohnya mati. Dia bersuara. Ya, suara ini tadi kita sudah tahu on, suara atau bunyi. Ya, kita tidak berbicara roh manusia. Manusia itu berbicara. On. Ya. Dan kedua, Tuhan adalah keberadaan roh itu berfirman. Ini suara atau bunyi on. Kita tidak membahas ini roh manusia bersuara. Ya. Ini manusia. Jadi manusia itu terdiri tubuh, jiwa, roh. Tubuh, jiwa, roh. Yang keluar dari mulut manusia itu suara. Allah itu roh. Yang keluar dari Allah firman. Firman itu perkataan Allah yang disebut roh. Begitu. Ya. Jadi bukan arti roh ini berbicara. Bukan berarti roh ini berbicara. Ya. Jadi kita tidak masuk ke wilayah sini. Demikian Windy, ya. Baik, Pastor. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tupado. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau seseorang itu sudah keracunan atau rema argon, dan bagaimana menghindarinya? Ini yang tipe seperti ini, ya. Orang yang rema argon ini sebenarnya orang yang suka berdebat firman Tuhan. Ciri-cirinya, ya, sering berdebat, ya. Itu dijelaskan mereka itu di Titus 1 itu dia mengatakan orang itu 1-2 kali dia sahatin dan nggak bisa dengar, dia sudah tinggalin. Itu artinya sudah keracunan, susah. Dia punya konsep sendiri, ya. Jadi sulit. Pokoknya kita ngomong apapun dia selalu berdebat. Dia berdebat karena memang di dalam firman itu dalam jiwanya. Ya, ciri-cirinya orang seperti itu orang sering berdebat. Nah, kita belajar di sini. Kita harus seperti orang Berea. Orang Berea itu dia harus rendah hati. Dia buka hatinya dulu. Ya. Pengetahuan dia kosongkan dulu. Seperti seseorang misalnya ada gelas. Gelas ini sudah ada air yang bercampur. Maka biarpun dimasukkan firman, itu tetap kotor, cemas. Maka dia harus kosong dulu. Buka hati selebar-lebarnya dulu. Ya, buka hati. Maka kalau bilang, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Seperti saya begini. Nah, itu artinya orang sudah rema argon, sudah keracunan. Ya. Coba, jadi kita harus seperti orang Berea. Orang Berea itu hatinya selalu terbuka. Coba kita bacain dulu. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 12.
Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Tibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa sebagai orang Berea itu, waktu dia mendengar firman Tuhan, dia buka hatinya sebesar-besarnya. Ya, dia buka hatinya. Jangan menolak dulu, jangan menolak. Itulah ciri-ciri orang Berea. Berea itu bukan suatu gereja atau suatu tapi gereja itu adalah suatu ibu kota Makedonia. Orang-orang yang terpelajar Yahudi di situ belajar. Waktu dia mendengar firman Tuhan dari Rasul Paulus dan Silas tersebut, dia mendengar, ya buka Alkitab, benar nggak ya? Oh ya benar, oh ya tertulis. Maka hari ini bukankah saya mengajak Bapak Ibu mendengar Alkitab? Ya, jadi orang Berea itu cirinya hatinya membuka. Demikian, kira-kira begitu, Windy. Baik, Pastor. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Kita masih menunggu untuk pertanyaan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa pengajaran True Disciple ini ada 7. Jadi Bapak atau Ibu yang ikut pada hari ini dihimbau atau disarankan untuk mengikuti lagi pada hari berikutnya, minggu depan maksud saya. Sebab mungkin diumumkan juga untuk minggu depan, bukan hari Jumat tetapi hari Selasa. Windy. Ya, baik. Berarti Selasa ini ya? Ya, betul. 14. Tanggal 14, oke. Ya, jadi kita untuk selanjutnya minggu depan ditetapkan hari Selasa, karena hari Jumat terlalu jauh dari Minggu ke Jumat itu, jadi hari Minggu, Selasa lebih dekat. Nanti Jumat kita akan membuat satu pengajaran lain lagi. Begitu. Baik. Setiap hari Selasa. Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, tadi ada yang bilang kalau mungkin video kurang besar atau ada feedback suara. Jadi kita dari tim ini akan terus mencoba untuk memperbaiki kualitasnya di kedepannya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami akan tutup. Mungkin kita angkat satu pujian. Ada, kami masih menunggu. Ya, tolong kita masih dalam tema ini, firman dan perbedaan antara suara dan firman. Jadi intisarinya semuanya itu masuk melalui telinga. Apakah firman itu tetap melalui telinga dan suara telinga juga, ya, bunyi musik telinga. Tapi kita harus hati-hati, ya. Semua suara yang melalui telinga ini ada suara Tuhan. Itu beda, ya, beda, ya. Jadi ada yang suara Tuhan ke dalam roh kita, ada yang suara yang hanya sampai di jiwa. Jadi kita harus bisa membedakan firman pada saat kita menerima khotbah-khotbah khususnya hari Minggu, ya, itu sangat penting bagi roh jiwa kita. Begitu. Ya. Dari Devi sih cuman ingin memberikan satu statement aja bahwa pengajaran sudah cukup jelas, gitu, Pastor. Mungkin dari Christian atau Kiki. Oh, ada lagi, Pastor, satu lagi. Ya. Berarti pertanyaannya gini, berarti kalau firman masuk dari telinga,
apakah saat baca perlu bersuara? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya, memang betul. Yang seharusnya kalau membaca Alkitab itu bersuara, aslinya begitu. Ya, aslinya membaca Alkitab itu bersuara, bahkan dibuat lagu, Sebenarnya kita melihat ada beberapa saudara kita pada saat dia membaca Alkitab itu bersuara, ya, Alkitab mereka itu sangat bagus. Salah satu contohnya begini. Saya mengambil Yohanes pasal 1 ayat 1 misalnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Demikian ini. Jadi sebenarnya membaca Alkitab itu ada ritme lagunya. Jadi waktu kita bersuara, firman itu gelombang suara kita ini, suara itu dia masuk ke telinga kita, dia masuk ke dalam pikiran, turun ke hati, ke roh kita. Itu satu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya membaca Alkitab itu bersuara. Maka di Berea ini ada satu kebiasaan pada saat kita doa puasa itu membaca Alkitab. Pagi-pagi itu membaca dengan bersuara. Ya, bersuara. Jadi selama 3 hari itu kita membaca, apakah seminggu itu sampai bisa selesai perjanjian baru bersuara. Luar biasa. Dengan membaca Alkitab bersuara, ya, 1 kali membaca Alkitab bersuara lebih kuat daripada orang membaca Alkitab 7 kali tanpa suara. Ya, begitu. Itu sangat bagus, sangat bagus. Begitu, demikian ini. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Robi Chandra. Berarti kalau seperti itu, apakah seperti pembacaan orang Katolik? Ya, kalau begitu, Pastor. Begitu. Ya, sebenarnya aslinya demikian. Aslinya. Tetapi karena orang Kristen terbawa budaya, diam. Sebenarnya harus begitu. Ya. Maka selalu firman Tuhan mengatakan, jika engkau datang kepadaku, berserulah. Bukankah begitu? Coba kita membaca ayat Yohanes, Yeremia 3:3. Ayat 3. Coba kita baca ayatnya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, firman Tuhan mengatakan, kita harus berseru. Maka kita membaca Alkitab juga demikian. Kita berdoa juga demikian. Berseru. Ya, berseru. Tapi karena kita dibawa oleh generasi ke generasi, begitu berdoa, tutup tangan, tutup mata, diam, seperti patung. Maka demikian bagaimana kita bisa mendapat kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka kita harus kembalikan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Alkitab. Ya. Kita ngelihat orang-orang saudara kita, saudara sepupu kita, jika dia membaca bukunya dia, maka dia bersuara dengan keras. Dengan keras. Nah, itu sebenarnya Alkitab itu. Ini aslinya demikian. Inilah aslinya. Tetapi yang lain lebih dahulu. Maka kita tertutup. Kita ini seperti ketinggalan. Tetapi kita sebenarnya aslinya demikian. Ya. Mereka justru dasar Alkitab ini adalah fondamen segala sesuatu. Bapak Ibu, kita harus tahu, Alkitab inilah buku Allah. Hanya Alkitab memberitahu bahwa ada 3 Alkitab yang mendekati sama, tapi ini adalah sumbernya. Semua manusia keturunan Adam. Hanya Alkitab ini yang memberitahu. Jelas dan jelas dan jelas. Begitu ini. Baik, Pastor. Hmm. Tadi dari Bapak Beni ada angkat tangan, ada apa ya Pak Beni? Apa ada pertanyaan?
Kalau jadi saya ingin mengingatkan lagi bahwa pertemuan berikutnya kita ini di pelajaran kedua ya, Pastor ya. Ya. Ah, Pelajaran kedua ini bukan minggu depan, tetapi akan ada hari Selasa pada jam yang sama. Pada jam 7 juga. Tetapi dari host akan membuka ruangan meeting 1 jam sebelumnya. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang mungkin mau mengundang orang, kalau misalnya mereka tidak mengerti bagaimana cara menghidupkan atau mengaktifkan suaranya, mungkin bisa menyuruh mereka datang 1 jam sebelumnya. Jadi saya bisa memandu untuk mereka bagaimana cara menghidupkan suaranya agar kedengaran. ini boleh tahu yang ini apakah dari Jombang ikut? Dari Jombang ada? Dari Jombang Ada. Ada? ada ya? Ada. Oh, ada. Dari Bali ada? Ada. Oh ya, puji Tuhan. Ada. Dari Lombok ada? Dari Lombok ada? Ada, Pastor. Oke. Surabaya ada? Surabaya ada? Ada, Pastor. Dari Sekura ada? Ada, Pak. Satu keluarga di sini. Oh ya. Ya. Dari Pontianak ada? Ada, Pak. Oh ya, puji Tuhan. Ada, Pak. Ah. Ada. Oke, saya mau tanya yang paling jauh. Dari Jepang ada? Ada. Oh ada. Felicia. Iya. Kamu sendirian, Felis? Iya, sendiri. Oh iya. Yang dari Brunei masih ikut? Ada, Pastor. Ada. Oh iya, puji Tuhan. Cuma tadi ada sedikit lambat. Oh begitu. Sayang, Ini sayang. dari Brunei ada berapa orang yang ikut? Satu orang saja. Oh, 1 orang. Iya, terima kasih, Pastor. Ini yang dari, ya, terima kasih. Yang dari Cianjur ada? Pak Obed? Ada, Pak Pastor. Obed? Pak Obed. Ada? Ada. Oh, ada. Oke, ada yang dari lain lagi? Dari Manado. Oh, dari Manado ada juga? Wow, siapa dari Manado boleh memperkenalkan diri? Dari Manado siapa ya? Halo? Apa Davi? Pastor, Davi Pak. Hah? Pastor, saya info ke Pastor. Tadi ada teman saya yang ikut dari Australia. Tapi dia sudah keluar. Jadi minggu depan dia akan ikut. Ah. Waduh, ini lintas negara berarti ya? Ya. Waduh, luar biasa ini. Ini dari Manado? Siapa Silakan, ini yang Pak Manado? John. Dari pemilihnya Pak John? Betul. Pak John yang memperkenalkan, Pak Pastor. Ya. Siapa? Silakan Pak John Lee. Siapa Pak John? Michael sama Liana. Oh, Diana. Cuman Liana ada kendala. Hari Selasa dia ikut. Tadi Michael udah ikut. Itu Tombatu jauh dari Minahasa jauh lagi. Oh. Aduh, puji Tuhan. 3 jam dari Manado itu, Tombatu. Minahasa. Oh. Ya, Minahasa. Ya, mudah-mudahan dia hari Selasa minggu depan dia ikut lagi. Siap, Ya. siap. Ya. Ada lagi yang dari lain yang tadi? Dari Penang, katanya Pastor. Wah, ada Penang juga. Ini dari yang bilang dari Ibu Hana.
Wah, saya kenal ini orang. Siapa dia? Ini yang di Penang ini siapa ini? Saya kenal nih kayaknya. Halo? Ini kayaknya yang pernah saya baptis di Surabaya ini. Ya. Ya, Hana. Namanya Stefani. Iya, betul. Stefani, apa kabar? Stefani? Stefani, apa kabar? Oh, sudah keluar kali ya. Ya, berarti wah betul-betul ya. Ada yang dari Jepang, Brunei, Australia, Malaysia, wah luar biasa. Puji Tuhan. Ini ada lagi dari paling jauh ini. Mana itu? Regensi Antoni Putra. Oh iya. Itu paling jauh itu, betul itu. Iya, dia karena baru putra dia, belum bapak. Oke, masih ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan kali ya? Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, oh mungkin satu lagi mungkin. Saya mau tahu di Penangkaran ikan ada yang ikut nggak nih grupnya di sana? Ada, Pastor. Ada juga ya? Oh, puji Tuhan. Di Penangkaran ya? Ada. Oh iya. Banyak Pak nih semua ikut Pak. Wow. Masuk ya, Wendy. Oh, ada Budi. Oh, ada Adi. Oh, mantap. Ada Marta. Ada Mata Asif ya. Waduh, ramai puji Tuhan. Senang sekali. Oke, masih ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, Dari Lombok ada. Ujian nanti kita tutup. Kenapa? Kenapa? Gimana? Halo? Mungkin dari Sumbawa. Oh, dari Sumbawa ada juga. Siapa dari Sumbawa? Willy? Hah? Leon, mungkin Leon. Oh, Lian ikut juga. Leon, Willy, ya. Oh, Leon, Willy, Andrea juga. Shirley, apa kabar? Oh, ya. Salam ya semua ya. Waduh, luar biasa. Ya, Pastor. Ya, kita nanti habis pengajaran ini, saya harap nanti yang berkelompok boleh di-sharingkan kembali, didiskusikan kembali ya. Kita akan tutup ini. Nah, kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus, dan kita akan berdoa nanti. Ya, akan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar. Kami tidak dalam satu tempat, tapi kami masih dalam satu ruangan. Karena tidak ada batas yang membatasi firman. Tidak ada ruangan, tembok yang bisa membatasi firman. Maka pada saat firman disampaikan, ia melampaui ruang dan waktu. Maka Bapak, hari ini
mereka semua yang telah mendengar firman Allah, perkataan-perkataan Allah. Biarlah firman ini masuk melalui pikiran turun hati dan turun ke roh mereka dan bekerja menjadi roh Kristus. Dan hari ini roh Kristus itu masuk ke dalam roh mereka menjadi iman mereka. Sungguh Bapak, kami bukanlah orang bagian kepada agama. Kami adalah yang bukan bagian yang mendengar perkataan manusia. Kami bukan yang mengatakan kami yakin, tetapi kami yang mendengar firman Allah pada mulanya. Firman berfirman, perkataan Allah, yaitu roh yang hidup, masuk ke dalam roh jiwa mereka yang mendengar hari ini. Firman yang tertulis, firman kebenaran yang dari Yesus. Bapak, tidak ada satupun yang bisa membatasi. Sungguh, hamba memberkati roh jiwa mereka dengan damai sejahtera Yesus dan hikmat dan pengetahuan dari inspirasi Roh Kudus. Sungguh Bapak, kiranya biarlah kami akan bertemu kembali di hari Selasa dengan sukacita Allah, penuh dengan kerinduan akan kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah hamba memberkati mereka. Sertailah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Sampai selama-lamanya. Mari sama-sama Amin. katakan. Amin. 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 Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, dengan demikian berarti sudah selesai untuk hari ini. Sampai bertemu hari Selasa tanggal 14. Terima kasih.